Setiap keluarga punya rahasia. Setiap anak punya luka yang tidak pernah mereka ceritakan. Dan kadang, untuk bisa bahagia, seseorang harus berani mengulang semua dari awal, meski itu berarti menghadapi orang yang paling mereka sayangi. Sebelum lanjut ke kisah ini, tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan setelah mendengar kisah ini, pelajaran apa yang bisa kita dapat. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak kisahnya. Di kota Bandung yang dingin dan sering mendung, hidup dua orang asing yang tidak pernah menyadari bahwa luka-luka dalam hidup mereka perlahan menuntun langkah untuk saling bertemu. Pagi itu, Dara Putri memulai harinya dengan gelisah yang sudah lama ia kenal. Di rumah kecil yang selalu tampak rapi, ia mencoba menyusun sarapan sambil menata ulang rencana hidup yang bahkan bukan rencananya sendiri. Ibunya, Sari, kembali mengingatkan Dara tentang usia, tentang pernikahan, tentang masa depan yang seolah-olah sudah harus ia jalani sesuai standar yang bukan berasal dari hatinya. Dara hanya diam, mencoba tersenyum, sementara perasaan sesaknya makin menumpuk seperti pakaian kotor yang tak pernah benar dibersihkan. Di sudut kota yang lain, Arya berdiri menatap layar komputer yang membeberkan kenyataan pahit. Perusahaan tempatnya bekerja terancam tutup. Sebagai anak pertama dan tulang punggung keluarga, ia tak punya ruang untuk panik. Bahkan ketika telepon dari ibunya datang meminta uang bulanan untuk biaya kuliah adiknya, Arya tetap menjawab dengan suara stabil meski jiwanya pecah pelan-pelan. Ia menutup telepon dan menyadari satu hal, ia tidak boleh terlihat lemah bahkan ketika dirinya sendiri sudah hampir runtuh. Sore hari, hujan gerimis turun. Dara berlari kecil meninggalkan sekolah sambil membawa map berisi gambar-gambar muridnya. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan kertas-kertas itu ke jalan. Seorang pria yang kebetulan lewat, Arya, tanpa ragu membantu memungut dan menahan kertas yang hampir hanyut oleh angin. Sesaat itu, dunia seakan melamdat. Dua orang asing menatap satu sama lain dengan lelah yang sama, luka yang sama, beban yang tak terlihat namun terasa berat. Mereka berpisah tanpa bertukar nama, tetapi ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang hangat, tipis, dan samar, seperti harapan kecil di sela malam yang dingin. Malamnya, Dara kembali menerima tuntutan yang ia coba tahan selama bertahun-tahun. Ibunya mulai mengenalkan calon suami dari keluarga tetangga. Bukan dengan jahat, hanya dengan cara seorang ibu yang takut anaknya menyesal di masa depan. Namun bagi Dara, setiap kalimat itu terasa seperti belenggu baru yang membuatnya makin sulit bernapas. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menahan diri, suaranya pecah dan pintu kamarnya menutup dengan gemetar. Di balik pintu itu, Dara menangis, bukan karena marah pada ibunya, tetapi karena ia marah pada dirinya sendiri yang selalu berusaha patuh. Di rumah kontrakannya yang sempit, Arya berusaha meyakinkan adiknya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, uang hanya tersisa beberapa lembar. Adiknya bertanya mengapa Arya tidak pernah bercerita, mengapa ia selalu menanggung semuanya sendiri. Arya hanya diam. Ia tidak tahu bagaimana cara menjadi lemah, dan mungkin ia tidak pernah diajarkan untuk meminta tolong. Tak sanggup menahan sesak, Dara keluar rumah, tanpa tujuan, tanpa rencana. Sementara Arya berjalan sendirian menembus malam, mencoba mencari ruang untuk berpikir. Takdir membawa mereka bertemu lagi di sebuah jembatan pejalan kaki yang sepi. Di bawah lampu jalan yang temaram, keduanya berdiri berdampingan, saling menyadari bahwa mereka sama-sama kabur dari sesuatu, sama-sama menyimpan luka yang tidak pernah mereka pilih. Untuk pertama kalinya, mereka berbagi kejujuran dalam diam, kejujuran yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar menahan rasa sakit.
Ketika keheningan mulai nyaman, telepon Arya berdering. Satu kabar yang ia takutkan akhirnya tiba. Perusahaannya resmi tutup. Hari itu, ia kehilangan pekerjaan. Dara memandangnya dengan ragu, namun penuh empati. Ia mengulurkan tangan, pelan, seakan menawarkan tempat untuk beristirahat sejenak dari kerasnya dunia. Arya menatap tangan itu dengan mata yang hampir basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang memintanya berhenti berpura-pura kuat. Di malam yang dingin itu, dua orang yang patah mulai saling menemukan. Pagi setelah segalanya retak seringkali terasa lebih berat daripada malam ketika semuanya hancur. Bagi seseorang yang kehilangan pekerjaan dan bagi seseorang yang kehilangan pegangan, pagi bukan lagi permulaan, melainkan perpanjangan dari luka yang belum kering. Bagi Arya, hari itu dimulai dengan keheningan aneh. Biasanya, ia bangun dengan rutinitas yang padat, bersiap menuju kantor, mengejar target, dan menyusun strategi. Namun pagi itu, ia terbangun tanpa tempat tujuan, tanpa pekerjaan, tanpa rencana. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, menatap dompet yang hanya berisi sedikit uang. Masalah yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi gunung yang siap runtuh kapan saja. Tetapi, ia tidak boleh terlihat lemah, setidaknya bukan di depan keluarganya. Ia terlalu terbiasa menjadi benteng, hingga lupa bahwa benteng pun bisa runtuh. Di sisi kota lain, kehidupan Dara tidak menjadi lebih ringan. Pertengkaran dengan ibunya masih terasa menggantung di udara. Sari, ibunya, berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, seperti banyak orang tua Indonesia yang percaya bahwa cinta bisa diungkapkan lewat kontrol. Namun, setiap langkah Dara di dalam rumah itu terasa sempit. Setiap tatapan ibunya seperti menuntut jawaban yang tidak bisa ia beri. Dara ingin bebas, tetapi rasa bersalah membuatnya tetap tinggal. Seperti burung yang sudah lama bisa terbang, tapi tidak pernah meninggalkan sangkar. Arya menghabiskan hari itu berpura-pura sibuk, melamar lowongan kerja, mengirim CV, menunggu balasan yang tak kunjung datang. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk memberitahu adiknya bahwa mereka mungkin tidak bisa membayar kuliah bulan depan. Dalam diam, ia bekerja keras untuk mempertahankan kepura-puraannya. Namun, setiap jam berlalu, tekanan semakin besar, seolah dunia berkata, "Kamu tidak boleh istirahat, kamu tidak boleh gagal." Dan Arya seperti biasa mengikuti perintah itu, meski dadanya terasa sesak. Dara mencoba menenangkan dirinya dengan bekerja di ruang seni sekolah. Ia membersihkan kuas, menata cat, dan melihat lukisan-lukisan muridnya. Di ruangan itu, ia bisa bernapas. Tidak ada tuntutan, tidak ada suara yang menyuruhnya menjadi sesuatu yang ia bukan. Tetapi, ketika ia membuka sketchbooknya sendiri, halaman-halaman kosong menatap balik. Seperti hidup yang ingin ia isi, namun tidak tahu harus dimulai dari mana. Sore menjelang malam, langit berubah jingga. Arya berjalan tanpa tujuan setelah menerima 3 email penolakan kerja berturut-turut. Ia merasa semakin kecil, semakin tidak berguna. Di saat yang sama, Dara memutuskan pulang lebih lama dari biasanya. Ia tidak ingin masuk ke rumah yang penuh tekanan terlalu cepat. Dan seperti 2 garis yang perlahan bergeser menuju satu titik, langkah mereka kembali dipertemukan. Kali ini, mereka bertemu di depan sebuah kedai kopi kecil. Lampu kuningnya temaram, menghangatkan suasana di tengah udara Bandung yang mulai dingin. Dara melihat Arya dari jauh, wajahnya tampak lelah, tubuhnya sedikit merunduk. Ada sesuatu dalam diri Dara yang mendorongnya mendekat, bukan karena iba, tetapi karena ia mengetahui rasa itu. Rasa ingin baik-baik saja, tapi tidak tahu caranya. Arya terkejut melihat Dara, seolah dunia memberinya ruang kecil untuk bernapas setelah seharian tersedak kenyataan. Mereka tidak berbicara, tidak perlu. Dara duduk di sebelahnya. Arya menatap jalanan yang basah oleh gerimis.
Dan dalam diam, dua jiwa itu kembali menemukan ketenangan singkat, sekadar mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Ketika malam semakin larut, notifikasi di ponsel Arya kembali muncul. Tagihan, email HR, pesan dari ibunya, dan akhirnya ia menyerah. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kepada dirinya sendiri, "Aku tidak baik-baik saja." Ia tidak mengatakan apa-apa kepada Dara, namun raut wajahnya, cara ia menghela napas, dan cara ia menutupi matanya dengan tangan, semuanya berbicara jauh lebih banyak dari kata-kata. Malam itu, tanpa tahu apapun tentang masa lalu masing-masing, tanpa tahu kemana semua ini akan menuju, Dara dan Arya sama-sama merasakan hal yang sama, bahwa mungkin dunia tidak sekejam itu. Karena di tengah semua masalah, mereka menemukan seseorang yang memahami mereka tanpa perlu penjelasan. Namun, apa yang belum mereka tahu adalah masing-masing menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Rahasia yang bisa menyatukan mereka atau menghancurkan segalanya. Pagi itu, rumah kontrakan Arya dipenuhi suara gelas yang pecah. Nanda, adiknya, menangis sambil memegang surat dari kampus, tagihan yang jatuh tempo hari itu juga. Arya membeku. Ia tahu ia tidak punya uang. Ia tahu ia tidak punya pekerjaan. Tetapi ia juga tahu ia tidak bisa mengecewakan keluarganya. Dengan suara yang ditahan agar terdengar tegar, ia berjanji akan menyelesaikannya hari itu juga. Di dalam dadanya, rasa takut mulai tumbuh. Takut tidak cukup, takut gagal, takut menjadi beban, bukan penyokong. Namun seperti biasa, ia menyimpannya sendiri. Di rumah lain, Sari, ibu Dara, mulai memperhatikan perubahan sikap anaknya. Dara lebih sering pulang malam, lebih sering termenung, lebih sering menyimpan senyum samar yang tidak pernah ia bagi pada siapapun di rumah. Bagi seorang ibu seperti Sari, perubahan sekecil apapun bukan hanya terlihat, tetapi terasa. Ia mulai berpikir bahwa ada seseorang dalam hidup Dara, tetapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Yang membuatnya takut adalah kemungkinan bahwa seseorang itu akan membuat Dara menjauh dari dirinya. Dan ketakutan itu perlahan berubah menjadi kontrol yang semakin kuat. Di sekolah, Dara tampak bekerja seperti biasa, namun hatinya tidak tenang. Ia membawa beban dari rumah, tetapi ia juga membawa rasa hangat samar dari pertemuannya dengan Arya. Campuran yang membingungkan, namun dalam cara tertentu membuatnya bertahan. Dara tahu ia tidak seharusnya sering bertemu dengan pria asing yang ia bahkan belum tahu namanya. Namun entah kenapa, ada magnet halus yang membuatnya ingin tahu lebih banyak, bukan rasa suka, bukan cinta, tapi rasa ingin mengerti. Siang itu, Arya berkeliling kota untuk mencari pekerjaan apapun, sampai titik ia tidak peduli apakah itu sesuai kemampuannya atau tidak. Ia masuk ke bengkel, toko bangunan, minimarket, semuanya menolak. Entah karena sudah penuh atau karena Arya dianggap terlalu overqualified. Setiap penolakan terasa seperti hantaman di dada. Namun ia tetap berjalan karena ia tidak punya pilihan. Ketika matahari mulai turun, Arya merasa dunia semakin menutup pintu untuknya. Menjelang sore, Dara memutuskan mengambil jalan pulang yang berbeda. Ia ingin menghindari rumah barang sebentar. Arya, di sisi lain, berjalan dengan langkah berat melewati rute yang tidak pernah ia tempuh sebelumnya. Dan sekali lagi, takdir mempertemukan mereka. Mereka melihat satu sama lain dari kejauhan, sama-sama lelah, sama-sama berusaha bertahan. Sama-sama memendam cerita yang tidak bisa mereka bagi pada siapapun. Mereka duduk di bangku taman tua yang sunyi. Tidak ada kata-kata. Tidak perlu ada. Dara memperhatikan udara sore yang biru keabu-abuan. Arya memandangi tanah di bawah kaki. Dalam diam, ada pengakuan tak bersuara bahwa kehadiran satu sama lain terasa seperti jeda kecil dari hidup yang terlalu bising.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, Sari, ibu Dara, melihat putrinya duduk bersama seorang pria asing. Ekspresinya berubah, bukan marah, tapi takut. Takut kehilangan anak satu-satunya. Takut Dara mengambil jalan kehidupan yang tidak bisa ia kontrol. Dan ketakutan itu adalah awal dari masalah besar. Sesaat sebelum mereka berpisah, notifikasi ponsel Arya kembali muncul. Kali ini dari sebuah aplikasi pinjaman online yang mengirimkan pengingat. Ia menatap layar itu lama, dan tiba-tiba ia berdiri, terlalu cepat, terlalu panik. Ia pergi tanpa menjelaskan apapun pada Dara, meninggalkan gadis itu dengan tatapan bingung dan hati yang terasa kosong. Dara tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu. Arya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Malam itu, dua hati yang saling menemukan justru mulai menjauh, bukan karena rasa, tetapi karena rahasia. Rahasia yang tidak sengaja tercipta, rahasia yang tumbuh karena rasa takut, rahasia yang suatu hari akan meledak dan mengubah segalanya. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengamati hubungan itu dari jauh. Seseorang yang tidak akan tinggal diam. Kadang, keluarga bukan hanya tempat kita pulang, tapi juga tempat kita paling sering merasa tidak pernah benar. Dapur rumah terasa sunyi. Dara sedang menyiapkan bekal untuk adiknya, Rani, tapi tangannya gemetar sedikit. Sari duduk di meja makan, memperhatikannya tanpa bicara, sebuah tatapan yang lebih tajam dari kata-kata. Diamnya seorang ibu sering lebih menyakitkan daripada marahnya. Sari akhirnya membuka percakapan. "Sari, kamu pulang telat lagi semalam." Dara berhenti mengikat kotak bekal. Ia menelan ludah. "Dara, kerjaan lembur, Bu." Jawaban yang benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada Arya, ada momen kecil yang ia sendiri bingung untuk sebut apa. Sari tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Ada hari-hari ketika kejujuran terasa seperti dosa dan kebohongan terasa seperti perlindungan. Arya sedang menatap nomor-nomor tagihan di ponselnya, air, listrik, cicilan motor, kebutuhan adiknya. Kamarnya sempit, baju-baju menumpuk di kursi. Tempo napasnya cepat. Kemudian telepon berbunyi. Nomor ibu, yang sejak dulu selalu menghubunginya hanya ketika ada masalah. Arya mengangkat. "Ibu, lemah." "Ya, keadaan di rumah makin susah, Nak. Kalau kamu bisa kirim sekarang, ibu butuh segera." Arya memejamkan mata. Ia tahu uang yang diminta itu tidak ada. "Arya." "Iya, Bu, nanti saya usahakan." Layar ponsel mati. Wajahnya menegang. Ada beban yang tak pernah terlihat, tapi terus menggantung di bahu kita. Dara membawa setumpuk dokumen menuju mesin fotokopi. Dari ujung lorong, Arya muncul. Keduanya berhenti sejenak. Ada jarak, tapi ada senyum kecil yang sama-sama berusaha mereka sembunyikan. "Arya." "Pagi." "Dara." "Pagi." Keheningan itu aneh, hangat, tapi penuh pertanyaan. Mesin fotokopi berbunyi. Tapi perhatian Arya lebih tertuju pada wajah Dara yang tampak lelah. "Arya, kamu gak apa-apa? Matamu kelihatan capek." "Dara, cuma kurang tidur." Ada sesuatu di balik kalimat itu, kisah yang tidak ia ceritakan. Arya ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Kadang, orang yang kita sukai bukan hanya membuat kita tersenyum, tapi juga membuat kita ingin mengerti luka mereka. Saat pulang kerja, hujan rintik turun. Bukan hujan deras, hanya cukup untuk membuat trotoar dingin. Dara menunggu bus sambil memeluk tasnya. Arya muncul dari belakang membawa payung. Tanpa bicara, ia buka payung di atas kepala Dara. "Dara, kamu gak harus." "Arya, aku tahu." Payung itu kecil. Mereka berdiri sangat dekat. Rintik hujan menetes pelan di sekeliling mereka, seolah memisahkan dunia luar dari ruang kecil yang hanya berisi dua orang. Ada keheningan yang lebih keras dari suara hujan, keheningan yang bertanya,
apakah ini perasaan? Bus datang. Dara melangkah naik, tapi sebelum pintu menutup, ia menatap Arya. Dara, lirih. Terima kasih. Arya membalas dengan senyum tipis, senyum yang menunjukkan ia sedang menahan banyak hal dalam hati. Malam itu, Sari mengetuk pintu kamar Dara. Sari, tadi kamu pulang sama siapa? Dara terdiam. Sari duduk di pinggir tempat tidur. Sari, kamu tahu, ibu bukan mau mengatur semua hidupmu, tapi kamu itu perempuan, tidak boleh sembarangan dekat dengan orang. Dara menatap lantai. Sari melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Sari, apa ibu harus khawatir? Dara menggenggam jemarinya sendiri. Dara, tidak bu, tidak ada apa-apa. Sari tersenyum tipis, tapi dari tatapannya, ia tidak percaya. Cinta paling pertama dalam hidup kita adalah ibu. Tapi, seringkali itu juga cinta yang paling membuat kita merasa salah. Di kamar kontrakannya, Arya sedang duduk menatap layar laptop butut yang hampir mati. Di halaman lowongan kerja, ada satu pekerjaan yang bergaji besar, tapi lokasinya di luar kota. Jauh. Jika ia mengambilnya, ia harus pergi. Jika ia tidak, ia mungkin tidak akan mampu menanggung biaya hidup. Ia memegang mouse. Kursornya berada tepat di atas tombol apply. Napaknya berat. Kadang, hidup memaksa kita memilih sebelum kita siap kehilangan. Klik. Layar berkedip. Arya menutup laptop perlahan. Ia memejamkan mata. Dan malam itu, tanpa siapapun tahu, nasib mereka mulai berubah bentuk. Semua orang punya rahasia, tapi masalahnya, rahasia tidak pernah tinggal diam. Ia selalu mencari cara untuk ditemukan. Dara sedang menyapu ruang tamu. Cahaya matahari pagi masuk dari jendela, tapi suasana rumah tetap terasa berat. Sari keluar dari kamar dengan pakaian rapi, membawa map folder. Dara, ibu mau kemana? Sari, ada urusan. Jawabannya pendek, terlalu pendek untuk seorang ibu yang biasanya menjelaskan banyak hal. Dara memperhatikan map itu. Ada tulisan konsultasi pendidikan. Sari tidak pernah bicara soal itu. Terkadang, orang yang kita kira kita kenal justru menyimpan rencana lain di balik pintu. Dara duduk di meja kerjanya, tapi pikirannya berlarian kemana-mana. Tentang ibunya, tentang Arya, tentang dirinya sendiri. Arya lewat, membawa setumpuk kertas. Ia berhenti di dekat Dara. Arya, kamu kelihatan kepikiran sesuatu? Dara mencoba tersenyum. Dara, mungkin cuma capek. Arya menatapnya cukup lama untuk tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia ingin bertanya, tapi ia masih ingat ia sedang menyimpan sesuatu sendiri. Di antara dua hati yang sama-sama menyembunyikan sesuatu, siapa yang akan bicara duluan? Dara membuat kopi. Tangannya sedikit gemetar. Arya masuk dan berdiri di sampingnya. Hening. Hanya suara mesin pendingin yang bergetar. Arya, aku keterima kerja di luar kota. Dara berhenti mengaduk kopi. Ia menatap Arya, matanya sedikit melebar. Dara, kapan? Arya, belum pasti, tapi kalau jadi, paling cepat bulan depan. Dara merasa sesuatu jatuh, entah di pikirannya, entah di dadanya. Dara, kamu akan pergi? Arya menahan napas. Mata mereka bertemu, ada sesuatu yang selama ini berusaha mereka abaikan dan kini hampir keluar. Arya, mungkin aku harus. Dara menunduk. Kadang, yang paling kita takutkan bukan kepergiannya, tapi kenyataan bahwa kita tidak bisa menghentikannya. Sore hari, Dara pulang lebih awal. Sari belum ada di rumah. Dara duduk di meja makan untuk membuka tasnya dan melihat map yang tadi pagi dibawa ibunya tergeletak di atas meja. Tak sengaja, map itu terbuka sedikit. Kelihatan secari kertas berisi pendaftaran beasiswa asrama Rani Haryati. Dara menahan nafas. Asrama? Beasiswa penuh? Di kota lain? Dara memegang kertas itu dan dadanya seperti diremas.
Ketika keputusan besar dibuat tanpa suara, luka yang muncul biasanya lebih dalam dari yang terlihat. Sari masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya langsung berubah saat melihat map di tangan Dara. "Sari, kamu ngapain buka itu?" Nada suaranya bukan marah, tapi takut. "Dara, Bu, kenapa ibu gak bilang Rani mau dikirim ke asrama?" Sari menghela nafas keras, meletakkan tasnya. "Sari, karena kamu tidak akan setuju." "Dara, kenapa harus disembunyikan? Kamu sudah cukup terbebani dengan hidupmu sendiri. Ibu gak mau kamu tambah susah mikirin sekolah adikmu." Dara menatap ibunya, luka dan bingung sekaligus. Cinta kadang datang dalam bentuk keputusan yang terasa seperti pengkhianatan. Arya menerima telepon dari perusahaan luar kota. "HRD, kami ingin undang Anda untuk final interview minggu depan. Jika lolos, Anda akan ditempatkan secepatnya." Arya diam. Pikirannya penuh wajah Dara dan adiknya sendiri di rumah yang menunggu kiriman uang. Ketika dua dunia saling menarik, akhirnya seseorang harus memilih siapa yang akan ia kecewakan. Ia menutup telepon pelan. Malam itu, Dara duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Sari sudah masuk kamar. Dara menatap ponselnya, membuka kontak Arya, menutup lagi, membuka lagi. Ia mengetik, "Kalau kamu pergi, apa semuanya akan berubah?" Tapi ia tidak mengirim. Ia hapus. Kemudian ia mengetik lagi, "Aku pengen ketemu besok. Ada yang mau aku bilang." Fingernya gemetar. Ia tekan tombol kirim. Chat terkirim. Centang 2. Tidak lama kemudian, ponsel Dara bergetar. Pesan dari Arya. "Besok, setelah kerja, aku akan tunggu kamu." Dara menarik nafas dalam-dalam. Dan di malam setenang itu, dua hati sama-sama tahu besok seseorang akan terluka. Kadang kita datang ke sebuah pertemuan bukan untuk bicara, tapi untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin kita dengar. Dara bekerja seperti biasa, tapi semua terasa lambat. Semua suara, printer, telepon, langkah kaki bercampur menjadi satu, tapi tidak ada yang benar-benar masuk ke telinganya. Ia memandangi layar komputer, tapi pikirannya tidak di sana. Ada hari ketika tubuh kita ada di tempat kerja, tapi hati kita berada di tempat lain. Arya terlihat di jarak beberapa meja. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Dara. Mereka berdua sama-sama gugup untuk pertemuan yang akan terjadi setelah jam pulang. Saat menaruh dokumen di ruang arsip, Dara tidak sengaja bertemu Arya yang juga sedang mengambil berkas. Ruangan kecil itu membuat suasana mendadak jadi dekat. "Arya, kamu yakin mau ketemu setelah kerja?" Dara menelan ludah pelan. "Dara, iya, ada hal yang harus aku bilang." Arya mengangguk, tapi kemudian ia berkata dengan suara lebih pelan, "Arya, aku juga." Keduanya saling menatap dalam sekejap yang singkat, tapi cukup untuk membuat dada berdesir. Ketika dua orang saling menahan kata, dunia seolah berhenti menunggu siapa yang bicara dulu. Langit sore berwarna abu-abu, angin mulai dingin. Dara berjalan ke taman kecil dekat kantor, tempat yang disepakati. Bangku kayu di bawah pohon flamboyan itu kosong. Ia menunggu. Arya tiba beberapa menit kemudian. Ia duduk di samping Dara, tapi menjaga sedikit jarak yang biasanya tidak ada. Keheningan panjang. Suara angin menyapu daun. Arya membuka suara duluan. "Arya, aku dapat final interview minggu depan. Kalau lolos, aku harus pindah." Dara menunduk. Ia menggenggam jemarinya sendiri untuk menahan getar. "Dara, kamu pasti pergi kan?" Arya memejamkan mata sejenak. Pertanyaan itu berat, lebih berat dari yang ia kira. "Arya, aku harus. Kalau bukan buat aku, buat keluarga." Dara tersenyum kecil, pahit. "Dara, aku tahu." Hening lagi, tapi heningnya tak sama, lebih sesak. Dara akhirnya mengangkat wajahnya. "Dara, aku cuma ingin bilang, kalau kamu pergi, jangan merasa kamu ninggalin aku. Hidup kamu berat, dan kamu gak harus minta izin untuk selamat." Arya menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, sesuatu antara kehilangan dan syukur.
Arya hampir bicara, tapi tiba-tiba HP Dara berbunyi. Telepon dari Sari. Dara ragu mengangkat, tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Sari terdengar panik. Sari dengan napas terburu-buru, "Dara, kamu pulang sekarang. Kita harus bicara, sekarang." Dara berdiri panik. "Dara, Bu, ada apa? Rani kenapa?" "Sari, bukan Rani. Kamu, pulang sekarang." Telepon ditutup. Tiba-tiba Dara menatap Arya dengan wajah cemas. "Dara, aku harus pulang." Arya mengangguk. "Aku antar." Dara ingin menolak, tapi ia tampak terlalu bingung. Keduanya bergegas. Terkadang, hidup tidak memberi kita waktu untuk menyelesaikan percakapan penting sebelum badai datang. Mobil berhenti di depan rumah. Lampu ruang tamu terang, lebih terang dari biasanya. Sari sudah berdiri di depan pintu sebelum Dara turun. Wajahnya tegang, matanya merah. Begitu Dara melangkah, Sari langsung memandang ke arah Arya. Tatapannya bukan sekadar curiga. Itu tatapan seseorang yang menemukan sesuatu yang ia takutkan selama ini. "Sari, kamu pulang." Arya terpaku. "Sari, kamu dengar saya? Pulang, sekarang." Dara tercengang. "Dara, Bu, jangan begitu." Sari menunjuk Dara dengan tangan gemetar. "Sari, kamu masuk, sekarang." Tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Suasana memanas. Arya melangkah mundur, bingung. "Arya pelan ke Dara, aku pergi dulu, nanti kamu kabari aku ya." Dara mengangguk. Walau hatinya bergetar, Arya menatap Dara sekali lagi, lalu pergi. Ada perpisahan yang tidak pernah kita siapkan, meskipun kita tahu suatu hari pasti datang. Dara masuk ke rumah. Sari berdiri di depan meja makan, memegang sesuatu. Kertas, foto, dan catatan dari Guru Rani. "Sari, aku sudah tahu semuanya, Dara." Dara bingung. "Tahu apa?" Sari melempar satu amplop ke meja. Isinya terbuka, rekening listrik yang hampir putus, surat dari sekolah Rani tentang tunggakan, dan data kepegawaian Dara. "Sari, kamu pikir ibu nggak tahu kamu kerja lembur bukan cuma untuk kita? Kamu pikir ibu nggak lihat kamu makin sering bareng laki-laki itu?" Dara terdiam, darahnya seakan berhenti mengalir. "Sari, kamu nyembunyiin banyak hal dari ibu. Sekarang, kamu jelasin." Dara merasakan dadanya sesak. "Dara, Bu, aku cuma..." "Sari," suara pecah. "Kamu mau ikut laki-laki itu ya? Kamu mau tinggalin keluarga kamu?" Dara menjerit pelan, lebih karena luka daripada marah. "Sari, Bu, aku nggak pernah mikir mau ninggalin siapapun." Sari menangis dalam kemarahan. "Sari, aku takut kehilangan kamu, Dara. Kamu satu-satunya yang ibu punya." Dara membeku. Kalimat itu terasa seperti tamparan pelan tapi sangat dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dara sadar ketakutan terbesar ibunya adalah kehilangan, sementara ketakutannya sendiri adalah tidak pernah bisa memiliki dirinya sendiri. Yang paling menakutkan dari sebuah rahasia bukan saat ia disembunyikan, tapi saat ia mulai ingin keluar dengan sendirinya. Rumah begitu hening. Sari duduk di meja makan, wajahnya sembab, masih bekas tangis semalam. Dara keluar dari kamar pelan. Keduanya saling lihat dan sama-sama menunduk. Tidak ada kata, hanya udara yang terasa terlalu dingin untuk pagi hari. Kadang, setelah pertengkaran besar, yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama lelah meminta maaf. Rani muncul dari kamar dengan seragam sekolah. Dia melihat kakaknya dan ibunya dan tahu sesuatu buruk telah terjadi. Rani ragu. "Kak, Bu, kalian kenapa?" Dara tersenyum samar. Sari mencoba juga, tapi Rani tahu itu topeng. Dara naik bus seperti biasa. Wajah-wajah asing lewat di kaca jendela. Namun seluruh pikirannya hanya berputar pada satu hal, kata-kata Sari semalam. "Kamu satu-satunya yang ibu punya." Dara menarik nafas panjang. Cinta seorang ibu bisa menjadi pelukan atau jerat, tergantung seberapa kuat ia takut kehilangan.
Saat tiba, Dara menaruh tasnya dan mulai mengetik tanpa melihat sekitar. Arya beberapa kali menoleh padanya, tapi Dara selalu menghindar. Bukan karena ia marah, tapi karena ia takut semua yang ia pendam akan bocor. Arya akhirnya memberanikan diri mendekat. Arya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Dara berhenti mengetik. Matanya tidak berani melihat wajah Arya. "Dara, aku cuma harus beresin sesuatu di rumah." Arya menunduk sedikit. Nada suaranya berubah lembut, tapi terdengar ragu. "Aku merasa kamu menjauh." Dara menggeleng cepat. "Dara, aku nggak menjauh. Aku cuma sibuk." Tapi itu bukan jawaban yang benar, dan Arya tahu. Dalam setiap kebohongan kecil, selalu ada kebenaran yang sedang berusaha melindungi seseorang. Dara masuk sebentar untuk merapikan berkas rapat. Arya menyusul, menutup pintu perlahan. Kini hanya mereka berdua. "Arya, aku nggak tahu apa yang terjadi di rumah kamu, tapi jangan pikul semuanya sendiri." Dara menahan nafas. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekhawatiran Arya lebih jelas daripada apapun. "Dara, kamu akan pergi Arya, kita cuma lagi berada di antara waktu yang salah." Arya diam. Kata itu, waktu yang salah, memukul lebih keras dari yang ia duga. "Arya, kalau aku nggak pergi, kamu bakal tetap menjauh?" Dara tidak bisa menjawab, dan keheningan itu sudah cukup menjawabnya. Sebelum pulang, Dara mendapat telepon dari sekolah Rani. "Guru, Bu Dara, kami perlu bicara soal Rani. Bisa datang besok?" Nada suaranya serius. Dara langsung cemas. "Dara, kenapa Bu? Guru, kami jelaskan besok. Lebih baik langsung sekalian dengan ibu Anda juga." Telepon ditutup. Dara berdiri mematung. Beberapa berita sengaja disampaikan perlahan agar kita tidak jatuh sekaligus. Arya melihat Dara dari jauh, wajahnya pucat. Ia menghampiri. "Arya, kamu kenapa?" Dara menggeleng. "Dara, nggak apa-apa." Tapi matanya mulai berair. Arya tidak pikir panjang. Ia memperhalus suaranya. "Arya, Dara, kalau kamu butuh seseorang buat dengerin, walaupun aku sebentar lagi pergi, aku tetap di sini sampai hari itu tiba." Dan kalimat itu memecahkan pertahanan Dara. Air mata jatuh. Tapi sebelum Arya sempat memeluk atau menyentuh bahunya, Dara melangkah mundur. Dara bergetar, "Aku nggak boleh bergantung sama kamu. Kalau sebentar lagi kamu nggak ada." Arya terpaku. Dara menunduk, menahan suara tangis, lalu pergi. Arya tidak bisa bergerak. Kadang, bukan kepergian yang menyakitkan, tetapi perasaan bahwa kita tidak punya hak meminta seseorang untuk tetap tinggal. Dara pulang dengan wajah lelah. Sari duduk di ruang tamu. Bukan marah, bukan dingin, hanya pasrah. "Sari, kamu dari kantor?" Dara mengangguk, hening. Sari akhirnya bicara lirih. "Sari, besok kita ke sekolah Rani. Guru katanya mau bicara." Dara kaget. "Dara, bukannya ibu yang dapat panggilan?" Sari menggeleng. "Sari, pagi tadi Rani pulang tiba-tiba. Katanya perutnya sakit, tapi kayaknya bukan itu." Dara langsung panik. "Dara, di mana sekarang?" "Sari, di kamar. Dari tadi nggak mau makan." Dara cepat menuju kamar Rani. Dara duduk di tepi tempat tidur. Rani memeluk lututnya, wajahnya sembunyi. "Dara, Dek, ada apa? Kamu sakit?" Rani tidak menjawab. Dara mengusap rambut adiknya. "Dara, kamu cerita sama kakak ya." Rani akhirnya bicara, pelan, gemetar. "Rani, Kak, aku takut kalau kakak pergi. Aku tinggal sama ibu. Nanti aku sendirian." Dara tertegun. "Dara, apa maksud kamu? Kenapa tiba-tiba mikir gitu?" Rani menangis, semakin keras. "Rani, guru bilang aku mungkin harus pindah sekolah. Mereka bilang ibu daftar asrama, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau sendirian." Dara memeluk adiknya erat, air matanya jatuh. Ada luka yang tidak ditimbulkan oleh marah atau bentakan, tapi oleh ketakutan seorang anak yang tidak tahu harus berpihak pada siapa. Saat Dara memeluk Rani, ia mendengar suara pintu kamar Sari menutup.
Sari berdiri di sana, mata merah dan wajah yang menyimpan sesuatu. Sari, pelan tapi penuh tekanan. Dara, besok kamu akan dengar sesuatu dari pihak sekolah, sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan. Dara menoleh, bingung sekaligus takut. Dara, maksud ibu apa? Sari menghela napas panjang, napas yang seperti membawa beban bertahun-tahun. Sari, ada hal tentang keluarga kita yang sudah terlalu lama ibu sembunyikan. Dara membeku. Rani memegang lengan kakaknya erat. Dan malam itu, Dara sadar bahwa rahasia terbesar dalam keluarganya bukan tentang Rani, bukan tentang uang, bukan tentang asrama, tapi tentang masa lalu yang selama ini menunggu waktu untuk kembali. Ada kalanya, hidup tidak memberi kita pilihan, hanya luka yang harus kita hadapi. Dan pada akhirnya, kebenaran yang paling kita takuti justru adalah kunci untuk bebas. Dara berdiri di depan murid-muridnya, tapi pikirannya tidak di kelas. Ia mencoba tersenyum, namun matanya terus bergetar. Arya bahkan sudah tak muncul seminggu. Setiap kali ponselnya berbunyi, hatinya melompat, berharap itu Arya. Tapi setiap kali membuka, yang muncul hanya notifikasi biasa, tidak pernah dari orang yang ia tunggu. Kadang, mengajar bukan hanya soal pelajaran, tapi bagaimana menahan diri untuk tidak runtuh di depan anak-anak yang percaya kita kuat. Toko sepi, lampu redup, ayah duduk dengan wajar penuh kelelahan. Sementara Sari mondar-mandir dengan cemas. Sari mengajukan sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana kalau kita jual saja rumah ini? Hutang lunas. Ayah tidak usah bekerja lagi. Ayah menatap putrinya itu dengan mata yang sulit dibaca. Kalau rumah ini kita jual, kita tinggal di mana, Sari? Sari terdiam. Ketegangan makin terasa ketika suara ayah melemah. Ayah sudah terlalu lama berjuang sendiri, tapi ayah tidak mau kehilangan tempat ini. Ini satu-satunya peninggalan ibu kalian. Sari menunduk, rahangnya mengetat. Kadang, niat baik berubah bentuk jadi luka baru, hanya karena cara kita menyampaikannya tidak tepat. Andra duduk sendirian, memandangi foto keluarganya. Ia memegang ponselnya, berulang kali menunda mengetik pesan untuk Dara. Tapi akhirnya, ia kirim satu pesan pendek. Bukan tentang pacaran, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Andra, Dar, aku harus bicara soal Arya. Ini bukan hal kecil. Dara membeku membaca itu. Dara menemui Andra. Lampu halaman sekolah redup, suasananya sunyi. Andra menghela nafas berat, seolah tidak ingin jadi orang yang membawa kabar buruk. Tapi seseorang harus mengatakannya. Andra, apa maksudmu? Tanya Dara dengan suara nyaris bergetar. Andra memejamkan mata sejenak. Arya, dia lagi dihantam banyak hal, Dar. Hutangnya lebih besar dari yang kelihatan. Dia ngalamin sabotase dari rekan kerjanya. Dan Andra ragu sejenak. Ibunya juga lagi sakit. Itu yang paling dia sembunyikan dari semua orang. Dara terdiam. Semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu, tapi justru membuat dadanya sesak. Kadang, kita marah pada seseorang tanpa tahu betapa kerasnya mereka mencoba bertahan hidup. Andra menceritakan apa yang ia lihat. Arya keluar dari rumah sakit membawa kantong obat dengan wajah pucat. Arya duduk sendirian di motor, menunduk seolah menyerah. Arya menolak bantuan siapapun, bahkan sahabatnya. Arya tidak ingin Dara tahu karena takut membebani. Seperti potongan memori yang mengambang, Dara berjalan pulang sendiri. Angin malam menampar lembut wajahnya. Air matanya jatuh bukan karena patah hati, tapi karena rasa bersalah. Arya, kamu berjuang semua itu sendirian. Mengetahui penderitaan seseorang tidak otomatis membuat luka kita hilang, tapi itu membuat kita mengerti betapa berharganya kehadiran manusia lain. Arya baru pulang dari rumah sakit. Ibunya tertidur di dalam. Ruangannya gelap dan sempit. Arya duduk, memijit pelipis, hampir roboh karena stres yang menumpuk.
Ponselnya menyala, nama yang selalu ia ingin lihat. Dara menelpon. Arya menatap layar itu dengan tangan gemetar. Ia ingin menjawab, tapi ia merasa tidak pantas. Tidak dalam kondisinya yang paling hancur. Telepon itu ia diamkan sampai nada dering berhenti. Setelah itu, ia menunduk. Satu kalimat lirih keluar. "Aku minta maaf, Dar. Aku belum sanggup." Dara duduk di ranjang, menunggu. Telepon tak dibalas. Air matanya kembali turun. Tapi aku nggak akan nyerah. Kepedulian kadang tidak langsung sampai. Kadang harus menembus tembok yang dibangun seseorang untuk melindungi dirinya sendiri. Dara membuka jendela kamarnya. Angin malam menerpa wajahnya. Ia memandang langit, memegang ponselnya erat. Jika dua hati sudah ditakdirkan bertemu, maka seberapa gelap malamnya, mereka tetap akan menemukan satu sama lain. Beberapa rahasia disimpan bukan untuk melukai, tetapi karena tidak ada keberanian untuk mengakuinya. Namun waktu selalu menemukan cara untuk membuka apa yang ditutup rapat. Lorong sepi, lampu neon pucat. Arya keluar dari ruang rawat ibunya dengan mata merah. Dokter menemuinya. "Dokter, Mas Arya, kondisi ibu butuh perawatan jangka panjang. Kita lihat progresnya, tapi jangan berharap terlalu tinggi dulu." Arya mengangguk pelan. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya goyah, seperti dunia mulai runtuh dari pondasinya. Ada rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan, hanya bisa diterima dan dijalani. Dara sudah rapi untuk kerja, tapi wajahnya lelah. Ayahnya memperhatikan. "Ayah, Dara, kamu kelihatan capek. Ada masalah?" Dara hampir membuka mulut, tapi menahan diri. Bagaimanapun ayah sudah punya terlalu banyak beban. "Dara, nggak apa-apa ya, cuma kurang tidur." Ayah menepuk bahunya lembut, mungkin lebih mengerti daripada yang ia tunjukkan. Dara mengajar sambil melamun, hingga salah mengucapkan nama murid, salah menulis di papan tulis. Murid-murid saling tatap. Tiba-tiba, seorang staf sekolah mengetuk pintu. "Staf, Bu Dara, ada tamu yang mau ketemu, katanya penting." Dara berjalan ke ruang guru, dan di sana berdiri Rehan, rekan kerja Arya yang pernah menemuinya dulu. Pria itu tampak gugup, tapi tegas. "Rehan, Bu Dara, saya harus bicara soal Arya." Dara menegang karena dia takut kelihatan lemah di depan orang yang dia sayangi. Dara terpaku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia harapkan. Orang yang terlihat paling kuat, kadang justru yang paling membutuhkan seseorang untuk memeluknya. Dara mengayuh sepeda motor kecilnya menuju kontrakan Arya. Ia berhenti di depan pintu yang catnya sudah mengelupas. Ia mengetuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, dan lagi. Lalu, pintu terbuka sedikit. Tampak wajah Arya, pucat, letih, mata merah seperti tidak tidur berhari-hari. Dara menahan nafas. "Dara, aku tahu semuanya." Arya langsung menunduk, seperti seseorang yang tertangkap menyembunyikan luka. Kontrakan kecil itu sempit. Ada baskom berisi air hangat, obat-obatan bertumpuk, dan dokumen rumah sakit berserakan. Arya duduk di lantai, cemas. "Arya, Dara, kamu nggak harus ke sini. Dara, tegas tapi lembut. "Arya, berhenti. Kamu nggak sendirian." Arya menghela napas, menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku nggak mau kamu lihat aku kayak gini. Aku nggak mau kamu ikut susah." Dara mendekat, duduk di sampingnya. "Dara, aku lebih tersakiti karena kamu milih hancur sendirian." Kalimat itu membuat Arya terdiam. Dara menggenggam tangannya. "Dara, Arya, kamu boleh marah, boleh lelah, boleh jatuh, tapi jangan lari dari aku." Arya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata itu jatuh.
Kadang, kekuatan terbesar seseorang muncul saat ia tidak lagi harus pura-pura tegar. Dengan suara bergetar, Arya menceritakan semuanya. Ibunya sakit sejak lama, bisnisnya hancur karena sabotase, hutangnya bukan hanya besar, tapi berbahaya, ia hampir kehilangan segalanya. Dara mendengarkan tanpa memotong. Dan setelah Arya selesai, Dara memeluknya. Panjang. Tanpa kata-kata, hanya hati yang saling menenangkan. Arya tidak membalas pelukan itu bukan karena tidak mau, tetapi karena ia terlalu syok bahwa seseorang akhirnya peduli. Pintu kontrakan diketuk keras. Dara dan Arya sama-sama terkejut. Suara dari luar ketus dan tajam. "Arya, keluar. Kamu pikir bisa kabur selamanya?" Dara menegang. Arya memucat. Ketika satu masalah selesai, kadang masalah lain yang jauh lebih besar sudah menunggu di ambang pintu. Bahaya tidak selalu datang dari gelap, kadang datang saat kita baru saja berani berharap. Suara ketukan keras kembali menggema. "Arya, kita mau penjelasan malam ini." Dara mencengkeram lengan Arya. Dara berbisik, Kamu dikejar siapa?" Arya menggeleng cepat, panik. "Arya, Dara, masuk kamar, sekarang, jangan keluar sebelum aku bilang." Dara menatapnya, takut, tapi menurut. Arya membuka pintu sedikit. Di luar berdiri dua pria berbadan besar berjaket hitam. Tatapan mereka tajam seperti menilai mangsa. Pria satu, "Bos nanya, kapan kamu bayar? Kamu nggak angkat telepon." "Arya, aku lagi cari solusinya, kasih aku waktu." Pria itu mendorong pintu dengan kasar, hampir membuat Arya jatuh. Pria dua, "Kami nggak peduli alasan, besok uang itu harus ada. Kalau nggak, kamu tahu akibatnya." Mereka sengaja menatap ke dalam rumah, melihat bayangan Dara di kamar. Pria satu, "Kamu sekarang punya orang yang harus dilindungi ya?" Arya membeku. Dara menutup mulut, menahan napas. Pria satu, "Kejadian bisa menimpa siapa aja. Kamu ngerti maksud saya?" Arya akhirnya meledak. "Arya, jangan libatkan dia." Pria itu tersenyum sinis. Pria dua, "Besok, jam 7 malam, jangan buat kami datang lagi." Mereka pergi. Tinggal keheningan, tapi bukan keheningan yang tenang. Dara keluar perlahan, wajah pucat. "Dara, mereka siapa?" Arya merosot duduk ke lantai, menutupi wajah. "Arya, pinjaman ilegal, Dar, bukan mauku. Aku dijebak. Kalau aku nggak bayar, mereka bakal..." Suaranya pecah. "Dara, Arya, kamu harus lapor polisi." Arya menggeleng cepat. "Arya, mereka punya orang di mana-mana. Kalau aku lapor, ibu yang kena duluan." Dara terdiam. Dilema itu terlalu berat. Ada kondisi di mana pilihan yang tersisa hanya antara luka dan luka yang lebih besar. Dara pulang dengan wajah kusut. Sari sudah menunggunya. "Sari, Dar, kamu dari mana? Kenapa baru pulang?" Dara diam, mengganti sepatu. "Sari, kamu lagi ke rumah Arya ya?" Dara kaget. Sari memelototinya. "Sari, Dar, kamu pikir aku nggak tahu ada sesuatu? Kamu berubah, kamu sembunyi-sembunyi." Dara menelan ludah. Sari mendekat. "Sari, kamu itu anak perempuan, jangan sampai salah pilih orang." Dara akhirnya meledak pelan. "Dara, Kak, Arya lagi hancur, dia butuh aku." Sari menggeleng emosi. "Sari, kamu yang butuh dia, atau kamu lagi merasa bisa jadi pahlawan? Masalah keluarga aja belum selesai, Dar." Dara menahan air mata. Ucapan Sari terlalu tajam, tapi ada kebenaran di dalamnya. Ayah memanggil Dara perlahan. "Ayah," lembut. "Ayah dengar kalian ribut, tapi ayah cuma mau bilang satu hal. Orang yang benar-benar sayang sama kita gak akan biarkan kita ikut jatuh." Dara menatap ayah, hatinya remuk. "Ayah, kalau dia butuh bantuan, jangan sampai kamu yang nanti harus angkat beban paling berat. Kadang, cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya terlambat." Arya duduk di samping ibunya yang sedang tidur. Ibunya tampak lebih pucat dari biasanya. Arya memegang tangannya. "Arya, Bu, aku nggak tahu harus gimana lagi." Ibunya terbangun perlahan. Ibu Arya lemah. "Arya,
Tolong jangan salahkan diri sendiri. Kamu anak yang baik. Arya menunduk, suara pecah. Arya, Bu, aku takut kehilangan semuanya. Ibunya mengelus tangannya. Kamu cuma perlu satu hal, keberanian untuk bilang, aku butuh bantuan. Air mata Arya jatuh. Dara duduk sendirian di bangku taman sekolah. Pikirannya penuh suara, Sari, ayah, ancaman rentenir, kondisi Arya. Ponselnya berbunyi, nama Arya muncul. Dara mengangkat dengan cepat. Arya suara serak, Dara, aku butuh kamu, tapi kalau kamu takut, aku mengerti. Dara menggenggam ponsel erat. Dara, Arya, aku nggak akan kemana-mana. Dara dan Arya berjalan masuk. Mereka duduk berdua, mendengarkan petugas menjelaskan solusi pembayaran cicilan legal untuk melunasi pinjaman ilegal. Petugas berkata jujur, "Petugas, ini berat, tapi lebih baik daripada dikejar preman." Dara memandang Arya. Arya menatap balik. Untuk pertama kalinya, mereka merasa berada di pihak yang sama. Arya dan Dara berjalan pulang setelah mengurus berkas. Lampu jalan temaram, hanya suara angin yang terdengar. Arya, Dara, maaf, aku narik kamu ke masalahku. Dara, kalau aku pergi sekarang, aku yang bakal menyesal seumur hidup. Mereka berhenti di bawah lampu jalan. Angin lembut meniup rambut Dara. Arya memandangnya, suara pelan. Arya, terima kasih, sudah tetap ada, bahkan saat aku nggak layak. Dara, kamu layak Arya, kamu cuma lagi jatuh. Arya menunduk menahan gejolak. Dara mendekat dan berkata, Dara, kamu tidak sendiri. Arya tersenyum, senyuman yang tipis tapi jujur. Saat dua manusia yang terluka saling menemukan, dunia yang runtuh pun terasa bisa dibangun kembali. Tidak semua pengorbanan dimulai dari niat, kadang dimulai dari keadaan yang memaksa. Dara bangun dengan gelisah. Pesan dari Arya masuk. Arya, Dara, hari ini aku harus ketemu mereka. Jam 7 malam, aku nggak mau kamu ikut. Tolong. Dara menatap pesan itu lama. Hatinya mencelos. Hari ketika seseorang mengambil keputusan sendiri bisa jadi hari paling kesepian. Ayah mengecek stok barang, tapi Sari tampak resah. Sari, ayah, Dara makin aneh. Semalaman gak tidur, dia sembunyiin sesuatu. Ayah menatap pintu dengan wajah berat. Ayah, biarkan dia memilih jalannya. Kadang, kita cuma bisa berdoa agar dia gak tersesat. Sari hendak membantah, tapi melihat wajah ayah, ia diam. Arya bersiap. Ia menuliskan surat kecil dan memasukkannya ke amplop. Surat untuk siapa tidak langsung diketahui. Ia menyimpan amplop itu di laci meja. Ibunya mengintip dari kamar. Ibu, lemah. Kamu mau kemana pakai wajah tegang begitu? Arya tersenyum palsu. Arya, nggak apa-apa Bu, mau ketemu orang kerjaan. Ibu menatapnya lama, seolah tahu semuanya tanpa perlu diberitahu. Ibu, Arya, jangan ambil jalan yang bikin kamu kehilangan orang baik. Air mata hampir jatuh, tapi Arya menahan diri. Dara mengajar tanpa fokus. Murid-muridnya memperhatikan. Seorang murid kecil bertanya polos. Murid, ibu sedih ya? Dara tersenyum tipis. Dara, kadang dewasa itu capek. Kelas hening sejenak. Saat bel pulang, Andra mendekati Dara. Ia menatap wajah Dara yang pucat. Andra, Dar, apa aku boleh ngomong jujur? Dara menoleh. Andra, aku lihat kamu makin tenggelam di masalah Arya. Dia baik, aku tahu, tapi kamu nggak bisa selamatin semuanya sendirian. Dara menatap Andra. Untuk pertama kalinya, Dara menjawab dengan suara tenang namun tegas. Dara, biar aku yang milih sampai di mana aku kuat. Andra terdiam karena ia sadar Dara sudah berada di titik yang tak bisa ia tarik lagi. Hujan turun tipis, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Arya berjalan menuju sebuah gudang tua, tempat yang disepakati rentenir. Tangan Arya gemetar.
Ia membawa tas berisi sebagian uang yang ia berhasil kumpulkan. Arya, dalam hati, aku harus selamatin Dara dari semua ini, meski itu berarti aku yang jatuh sendiri. Dara duduk di kamarnya, gelisah. Waktu menunjukkan pukul 18.42. Detik itu juga, Dara mengambil helm dan keluar rumah diam-diam. Sari melihatnya dari jendela. "Sari, Dara, kamu mau kemana malam begini?" Dara tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Dara, aku harus jagain seseorang sebelum semuanya terlambat." Sari tertegun, tidak bisa menghentikannya. Hujan makin deras. Arya tiba. Lampu gudang berkedip-kedip. 3 pria sudah menunggu. Pria 1. "Kamu bawa uangnya?" Arya menyerahkan tas itu. Pria itu membuka dan menghitung cepat. Pria 2. "Ini belum cukup." Arya sudah tahu itu. Ia menatap mereka tanpa gentar. "Arya, aku bakal bayar sisanya bulan depan, tapi jangan ganggu ibuku. Dan jangan sentuh Dara." Pria 1 mendekat, menepuk bahunya keras. Pria 1. "Kamu nggak dalam posisi bikin syarat." Arya menggertakkan gigi. Dara sampai di depan gudang. Ia mendengar suara laki-laki dari dalam. Jantungnya berdetak cepat. Dara berbisik, "Arya, jangan apa-apa." Ia mendorong pintu perlahan. Para pria melihat Dara masuk. Pria 2 menyeringai. "Wah, tamu istimewa datang." Arya langsung berdiri di depan Dara, melindunginya. "Arya, kalian jangan sentuh dia." Dara menarik lengan Arya. "Dara, Arya, kita bisa cari jalan lain. Kita bisa..." Pria 1 memotong. Pria 1, "Nggak ada kita. Yang punya masalah itu Arya. Kamu jangan ikut." Dara menggenggam tangan Arya erat. Suara bergetar. "Dara, aku ikut. Aku nggak akan ninggalin dia." Pria 1 mendengus. Ia menendang tas uang itu sehingga jatuh ke lantai. Pria 1, "Kalau gitu, kamu ikut nanggung utangnya." Arya langsung marah. "Arya, hei, jangan libatkan dia." Pria itu mendekat, berbahaya. Pria 1, "Kalau kamu mau dia aman, kamu nurut." Suasana memanas. Hujan makin deras di luar. Pria itu mencengkram kerah Arya dan mendorongnya keras ke tembok. Dara menjerit. "Dara, berhenti, tolong, dia lagi susah." Pria itu menatap sinis. Pria 1, "Justru karena susah, kami datang." Tiba-tiba, Dara menghalangi tubuh Arya dengan tubuhnya sendiri. "Dara, kalau kalian mau nyakitin dia, kalian harus lewatin aku dulu." Hening. Semua terkejut, termasuk Arya. Pria itu tertawa dingin. Pria 1, "Wah, cinta nih." Dara tidak bergeser. "Dara, ini tentang manusia." Arya menatap Dara, seperti melihat cahaya setelah lama tenggelam dalam gelap. Tiba-tiba sebuah vario berhenti di luar. Seseorang masuk sambil basah kuyup. Rehan. Wajahnya panik. "Rehan." "Arya, keluar. Polisi sebentar lagi datang. Aku laporin tadi." 3 pria itu tegang. Pria 2, "Sial, kita pergi." Mereka kabur ke pintu belakang. Langkah kaki mereka bergema lalu hilang. Arya terduduk lemas. Dara memeluknya tanpa ragu. Arya dan Dara berdiri di bawah hujan. Rehan menghampiri. "Rehan, aku tahu kamu nggak bakal lapor, jadi aku yang lapor. Maaf." Arya menatapnya penuh rasa terima kasih bercampur luka. "Arya, terima kasih Han." Rehan mengangguk lalu pergi memberi mereka ruang. Dara menggenggam wajah Arya yang basah oleh hujan dan air mata. "Dara, kita selamat, Arya." Arya menunduk, suara pecah. "Arya, kenapa kamu datang? Kamu bisa celaka." Dara tersenyum samar. "Dara, karena kehilangan kamu lebih menakutkan dari apapun." Arya akhirnya memeluk Dara, erat seakan takut ia menghilang. Kadang, cinta tumbuh bukan dari momen indah, tapi dari luka yang disembuhkan bersama. Hujan perlahan mereda. Dara dan Arya berdiri saling memeluk di bawah langit gelap yang mulai terang.
Jika ini bukan takdir, maka apalagi? Kadang, rumah bukan tempat kita lahir, bukan juga tempat kita dibesarkan. Rumah adalah tempat pertama di mana hati kita akhirnya berani pulang. Dara berdiri ragu dengan map berisi dokumen di tangan. Tangannya gemetar. Arya berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap Dara dengan tatapan yang penuh keberanian yang sudah lama ia cari. Pintu terbuka. Sari muncul, wajahnya lelah tapi tidak sekeras dulu. Dara, aku sudah memaafkan ibu jauh sebelum ibu siap untuk menerima maaf itu. Dara mengulurkan map itu. Isinya rencana pembayaran yang ia susun bersama Arya, cara menstabilkan ekonomi keluarga tanpa harus berpisah. Sari melihatnya lama, suaranya bergetar. Sari, Dara, kamu bisa marah seumur hidup, tapi kamu, ibu yang salah. Dara menahan air mata. Arya menunduk, memberi ruang. Sari mendekat, memegang tangan anaknya. Sari, asal kamu bahagia, ibu akan belajar merelakan. Pelukan terjadi, pecah, diam, hangat. Arya tersenyum kecil, senyum yang ia tahan berhari-hari. Pelanggan mulai ramai lagi. Akhirnya, warung tidak terasa sesepi sebelum-sebelumnya. Arya membantu memperbaiki papan nama. Dara melayani pembeli, Sari memandang keduanya dari balik jendela. Tatapannya seperti seseorang yang akhirnya bisa bernafas setelah sekian lama. Kadang, yang keluarga butuhkan bukan keajaiban, tapi keberanian untuk memulai ulang. 3 cangkir teh hangat, Sari, Dara, dan Arya duduk bersama. Canggung, tapi manis. Sari, Arya, kamu kerja apa sekarang? Arya tersenyum lirih. Ada sedikit gugup, tapi ia tetap berkata jujur. Arya, saya mulai kerja di bengkel motor, Bu. Nggak besar, tapi cukup. Saya mau hidup jujur. Sari mengangguk. Tidak ada penilaian, tidak ada sarkasme. Hanya penerimaan. Dara memandang keduanya seolah melihat dunia yang baru. Dara dan Arya berjalan berdua. Angin sore membawa aroma tanah basah. Dara, pelan. Kita berhasil ya. Arya menghela nafas seperti melepaskan beban panjang. Kita bukan berhasil, Dar. Kita bertahan. Dara berhenti, menatap mata Arya. Dara, aku nggak mau bertahan lagi ya. Aku mau hidup sama kamu. Arya terdiam, bukan karena tidak tahu mau menjawab apa, tapi karena itu jawaban yang selama ini ia tunggu. Ia menggenggam tangan Dara. Arya, kalau kamu rumahku, aku nggak akan pergi lagi. Suara azan terdengar, lembut, senyap, sederhana. Keduanya berjalan kembali ke rumah. Beberapa bulan kemudian, warung Sari makin ramai. Arya membuka bengkel kecil sendiri di depan gang. Dara membantu ibunya di warung sambil mengikuti kursus akuntansi online. Malam itu, mereka bertiga makan bersama di meja kecil yang dulu sering dipenuhi pertengkaran. Sekarang penuh tawa. Tidak semua keluarga terlahir utuh. Tapi semua keluarga bisa memilih untuk utuh ketika cinta lebih besar dari luka. Kamera perlahan fokus pada tangan mereka bertiga, saling menyentuh di atas meja. Dan pada akhirnya, rumah bukanlah tempat kita kembali. Rumah adalah orang-orang yang tetap memilih kita, meski mereka punya 1000 alasan untuk pergi.